Di negeri yang berkali-kali berjanji untuk tidak mengulang sejarah, mengapa kita terus menemukan cara untuk mengingkarinya? Film Pengepungan di Bukit Duri membuka kisahnya pada tahun 2009 ketika seorang kakak perempuan dari remaja Tionghoa menjadi korban kekerasan saat kerusuhan meletus. 17 tahun kemudian luka itu tumbuh menjadi trauma yang membentuk seluruh hidupnya. Apa yang kita saksikan bukan sekedar fiksi. Ini adalah cerminan sejarah kelam yang terus menunggu untuk diakui. Film ini merupakan karya Joko Anwar yang dirilis pada tanggal 17 April 2025. Dibintangi oleh Morgan Oey sebagai Edwin, Omar S. Teglal sebagai Jeffrey, dan Hana Malasan sebagai Diana. Dalam 10 hari, film ini berhasil menembus lebih dari 1 juta penonton dan mencapai hampir 2 juta di penayangan bioskop. Saat ini, kalian dapat menonton film ini di Prime Video. Cerita berlatar pada tahun 2027, tetapi dibuka dengan prolog penting pada tahun 2009. Film ini menghadirkan distopia sosial yang berakar pada persoalan nyata, yaitu rasisme terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Prolog 2009 yang memperlihatkan kerusuhan dan penyerangan terhadap keluarga Edwin bukan hanya pengantar cerita, melainkan juga pernyataan bahwa kebencian rasial selalu menemukan bentuk baru. Pilihan tahun 2009 sebagai titik awal adalah cara Joko Anwar untuk menunjukkan bahwa tragedi serupa tidak berhenti pada 1998, tetapi bisa berulang dan terus menghantui generasi berikutnya. Adegan pembuka film menggambarkan kerusuhan rasial yang terjadi pada tahun 2009, di mana keluarga Edwin menjadi korban kekerasan. Mereka diserang oleh sekelompok orang yang dipicu oleh kebencian terhadap etnis Tionghoa. Sylvie, kakak Edwin, diperkosa, dan sementara Edwin terluka parah. Adegan ini mencerminkan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, seperti kerusuhan Mei 1998, di mana komunitas Tionghoa menjadi sasaran kekerasan massal. Film ini mengangkat kembali luka sejarah tersebut untuk menunjukkan bahwa kebencian rasial masih ada dan dapat meledak kapan saja. Pada tahun 2027, Edwin memutuskan untuk menjadi guru seni di SMA Negeri Duri, sebuah sekolah khusus untuk remaja bermasalah. Keputusannya ini dipengaruhi oleh pencariannya terhadap keponakannya yang hilang, yang terakhir kali terlihat di sekitar sekolah tersebut. Namun, kedatangannya sebagai orang Tionghoa di lingkungan yang penuh dengan kebencian rasial menempatkannya dalam posisi yang rentan. Ia harus menghadapi prasangka dan diskriminasi dari para siswa yang ia ajar. Konflik mulai muncul melalui hubungan Edwin dengan Jeffrey. Jeffrey adalah murid keras kepala, agresif, dan dipengaruhi oleh budaya kekerasan di lingkungan dekatnya. Ia seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa yang dianggapnya lemah atau berbeda. Konflik antara Edwin dan Jeffrey mencerminkan ketegangan antara individu yang mewakili kelompok yang terpinggirkan dan mereka yang mewakili kelompok dominan dalam masyarakat. Interaksi mereka menunjukkan bagaimana kebencian rasial dapat mengarah pada konflik interpersonal yang intens. Kerusuhan besar meletus di luar sekolah, memaksa Edwin dan Bu Diana beserta para siswa untuk berlindung di dalam gedung sekolah. Ditambah lagi, hal itu diperparah ketika Jeffrey dan gengnya menyerang, berencana menghabisi Edwin. Sekolah berubah menjadi arena bertahan hidup yang brutal, di mana Edwin tidak lagi hanya menjadi seorang guru, tetapi juga korban sekaligus pelindung. Klimaks film menghadirkan kehancuran dan kekacauan, barikade runtuh, kekerasan merembet ke seluruh sekolah. Edwin harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia mungkin tidak bisa menyelamatkan semua orang. Akhir cerita terbuka, memancing penonton untuk terus memikirkan konsekuensi moral dan sosial dari kekerasan serta trauma yang disajikan. Saya akan keluar. Ya keluarlah! SMA Duri berfungsi sebagai ruang pengepungan. Dinding-dinding tinggi, gerbang digembok, dan kelas yang berubah menjadi bunker menghadirkan gambaran negara yang terlihat kokoh dari luar tetapi rapuh dari dalam. Namun di sini, ia menjadi arena kekerasan yang mencerminkan kerusakan sosial yang lebih luas.
Dalam film ini, terdapat penggunaan kata babi untuk merujuk pada etnis Tionghoa yang merupakan stereotip negatif yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Kata ini digunakan oleh kelompok yang melakukan kekerasan untuk menjustifikasi tindakan mereka terhadap kelompok minoritas tersebut. Penggunaan kata ini mencerminkan bagaimana stereotip dan prasangka dapat digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Karakter Jeffrey dalam film ini menggambarkan bagaimana trauma kolektif dapat mempengaruhi individu. Sebagai seorang remaja yang terpengaruh oleh kebencian terhadap etnis Tionghoa, Jeffrey menunjukkan bagaimana generasi muda dapat terperangkap dalam siklus kebencian yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Karakter ini mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dan pemahaman lintas budaya untuk memutus rantai kebencian dan diskriminasi. Karakter Panca dalam film ini berfungsi sebagai simbol harapan dan rekonsiliasi. Setelah mengalami kehilangan dan penderitaan akibat kerusuhan rasial, Panca memilih untuk membantu dan melindungi kelompok yang sebelumnya menjadi sasaran kebencian. Tindakan Panca menunjukkan bahwa meskipun masa lalu penuh dengan kekerasan dan kebencian, masih ada kemungkinan untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan harmonis melalui tindakan kasih sayang dan pengertian. Film ini tidak hanya berfungsi sebagai karya fiksi distopia, tetapi juga sebagai cerminan dari sejarah kelam Indonesia yang sering kali diabaikan. Kekerasan terhadap etnis Tionghoa telah terjadi berulang kali dalam sejarah Indonesia, mencerminkan ketegangan sosial dan politik yang mendalam. Pada Mei 1998, Indonesia mengalami kerusuhan besar yang menargetkan komunitas Tionghoa. Peristiwa itu dipicu oleh krisis ekonomi Asia, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru, dan ketegangan sosial yang telah lama ada. Kekerasan tersebut menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas, dengan banyak toko dan rumah milik etnis Tionghoa dibakar dan dijarah. Selain itu, terdapat laporan mengenai pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa yang menambah luka mendalam dalam komunitas tersebut. Film ini mengangkat kembali memori tersebut melalui adegan prolog yang menggambarkan serangan terhadap keluarga Edwin. Meskipun latar waktu dalam film adalah tahun 2009, peristiwa tersebut merefleksikan ketegangan yang masih ada pasca kerusuhan 1998. Kekerasan yang terjadi dalam film mencerminkan bagaimana trauma masa lalu terus membentuk identitas dan pengalaman generasi berikutnya. Lebih jauh lagi, film ini juga mengingatkan kita pada peristiwa pembantaian massal yang terjadi pada 1965 hingga 1966, di mana etnis Tionghoa menjadi salah satu kelompok yang menjadi sasaran kekerasan. Meskipun fokus utama pada peristiwa tersebut adalah pada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI, namun etnis Tionghoa seringkali dikaitkan dengan komunisme dan menjadi target kekerasan. Dokumen yang baru dibuka menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia saat itu melakukan pembunuhan massal terhadap kelompok-kelompok tersebut dengan dukungan dari negara-negara barat. Dalam konteks film, meskipun tidak secara eksplisit menggambarkan peristiwa 1965 hingga 1966, simbolisme dan tema yang diangkat seperti ketakutan terhadap lainnya dan marginalisasi menggambarkan bagaimana sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa telah ada jauh sebelum 1998 dan terus berlanjut. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak masa kolonial, etnis Tionghoa telah mengalami marginalisasi dan stereotip negatif. Kebijakan asimilasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru semakin memperburuk situasi dengan menekan identitas budaya dan bahasa Tionghoa. Film ini menyoroti bagaimana stigma dan prasangka tersebut masih hidup dalam masyarakat, meskipun telah terjadi perubahan politik dan sosial. Melalui karakter-karakter seperti Edwin dan Jeffrey, film ini menggambarkan bagaimana trauma dan diskriminasi masa lalu membentuk identitas dan interaksi sosial di masa kini. Film ini dipandang sebagai kritik tajam terhadap ketidakadilan sosial, diskriminasi etnis, dan kegagalan institusi pendidikan. Suasana film yang menegangkan membuat penonton merasakan distopia yang dekat dengan kenyataan. Film ini diinterpretasikan sebagai peringatan bahwa masa depan akan suram jika sejarah dan trauma kolektif tidak dihadapi. Sinematografi menggunakan kamera handheld dan pencahayaan remang-remang menciptakan ruang tertutup yang sesak dan mencekam, meningkatkan intensitas narasi.
Jika film ini ditolak karena dianggap memperburuk citra bangsa, sesungguhnya citra yang dibela itu dibangun di atas pengingkaran. Sejarah tidak hilang karena kita diam. Film ini mengajarkan bahwa pendidikan harus menjadi ruang untuk membicarakan sejarah dengan jujur. Pengepungan terbesar bukan terjadi di dinding sekolah, melainkan dalam pikiran kita yang enggan belajar dari masa lalu. Jika film ini membuat penonton merasa tidak nyaman, justru disitulah letak kekuatannya. Kegelisahan adalah tanda bahwa hati nurani masih bekerja.